Aris. Selamat sore, Pak. Gimana kabar ini, Pak? Alhamdulillah, Pak, sehat. Nah, sehat, Pak ya. Iya, Pak. Musim kemarau begini di PPU gimana, Pak? Hujan terakhir kapan nih, Pak? Wih, sudah. Oh, sempat seminggu kemarin, Pak. Singkat Hujan di ya. sini dua. Tapi 2 hari aja, Pak. Habis itu ya sudah kemarau lagi, Pak. Kemarau lagi ya, debu. Weh. Iya. Saya hari itu coba lewat IKN itu, Pak. Aduh, debunya lumayan lewat situ, Pak. Iya, Pak. Debunya banyak, Pak, di sini, Pak. Untuk air gimana di rumah? Lancar aja gak, Pak? Kalau air sih sampai saat ini masih lancar, Pak, karena PDAM. Jadi ya semuanya berjalan aman gitu. Ya, enggak apa namanya, enggak seperti di kampung itu kalau misalnya mengharapkan air sungai begitu, Pak ya. Bukan itu, Pak ya. I iya, benar, Pak. Jadi ya begitulah. Baik, Pak Aris. Terima kasih, Iya, Pak ya. Pak. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak ya. Apa nih kira-kira yang mau Pak Aris omongin di siang ini, Pak? Monggo, Pak Aris. Eh, Begini, Pak. Ya, sebenarnya ini kan ya saya ada perlu sedikit buat apa sama Bapak ya untuk ya paling tidak bagaimanalah memberikan solusi kepada saya mengenai pembelajaran di kelas saya ini, Pak. Untuk mata pelajaran saya ya memang agak kesulitan sih, Pak, karena menyangkut dengan sarana dan prasarana yang ada di workshop atau di bengkel itu, Pak. Jadi ya itu yang sebenarnya saya pengen utarakan atau pengen curhat lah sama Bapak. Ya seperti apa, bagaimana, siapa tahu kan ya saya punya solusi atau bagaimana ya bisa membantu anak-anak supaya ya paling tidak anak-anak dalam melakukan praktek atau belajar itu merasa nyaman. Kemudian ya mereka punya kompetensi intinya di situ, Pak. Situasinya seperti apa, Pak? Di apa bengkel, Pak? Sarana prasarana yang ada ini, Pak? Ya, kalau melihat situasi kondisi yang ada saat ini, Pak, ya kalau dikatakan cukup memprihatinkan juga enggak. Tapi di dalam kondisi saat ini di bengkel itu memang untuk kondisi apa jumlah peralatan praktik dengan jumlah siswa itu ya tidak sebanding seperti itu, Pak. Jadi memang ya masih sangat minim kurang Pak dengan peralatan praktek yang kita punya ini Pak. Dari segi jumlah peralatan dengan jumlah murid rasanya kurang sebanding begitu, Pak ya. Iya begitu Pak. Kalau keinginan Pak Aris sendiri sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari apa pembelajaran dengan anak-anak praktik di bengkel ini, Pak? Eh Sebenarnya Pak ini saya itu pengennya Pak anak-anak ini bagaimana mereka itu bisa belajar yang pertama nyaman Pak. Kemudian eh, mereka itu bisa berpraktek di bengkel itu ya tidak perlu ganti-gantian lagi seperti itu. Kemudian juga pada saat anak-anak melakukan praktek ini lebih efisien lah waktunya. Saya nggak perlu warawiri sana sini atau anak-anak itu nggak perlu antri lagi dalam melakukan praktek sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Dan ya pasti endingnya Pak, ya kita mau antara siswa A, B, C, D semuanya ya punya kompetensi yang paling tidak hampir sama lah, tidak ada ketimpangan gitu kan Pak. Seperti itu sih maksud saya, Pak. Jadi harapan Bapak anak-anak menjadi paham dalam melakukan kegiatan praktik. Selain itu juga memang sarana prasarana yang mendukung akhirnya juga nantinya dapat membuat pembelajaran itu nyaman begitu, Pak ya. Iya, Pak. Hmm, ini Pak Aris terkait sarana prasarana yang barusan Pak Aris sampaikan dalam apa namanya peralatan yang ada di bengkel. Eh, dari pengamatan Pak Aris sendiri atau keinginan Pak Aris bengkel yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih Pak Aris yang menjadi keinginan Pak Aris?
Oh, kalau ditanya soal yang ideal sih Pak, Mm-mm. kalau kita kan SMK ya mungkin Bapak sudah pernah lihat juga ada Mm-mm. standar sarana prasarana sesuai dengan Permen nomor 5 tahun 2015 kalau nggak salah itu Pak, itu kan ada standar sarana dan prasarana bengkel teknik kendaraan ringan itu paling tidak punya pit lift ya, car lift, Mm-mm. kemudian scan tool, kemudian alat-alat untuk apa kunci-kunci, alat standar standar tool gitu kan Pak. Mm-mm. Nah, dan paling tidak ya kalau ruangan sih kita aman Pak. Heeh. Dan tidak peralatan-peralatan yang sering digunakan untuk kegiatan servis Pak, itu yang paling penting karena kan yang pembelajaran ini lebih banyak ke servis Pak, Mm-mm. servis berkala. Jadi ya itu Pak sebenarnya yang paling penting. Dan kalau lihat kondisi kita saat ini memang ya kalau mau diskalakan antara 1 sampai 10 mungkin masih di level 5 6 sih Pak, seperti 6 Pak itu. ya. Tadi kalau Iya. idealnya Pak Aris sendiri itu 10 Pak ya, kalau yang Iya bayangan kalau ada. ya kalau pengennya sih Pak, ini kalau Mm-mm. pengennya kita ya pengennya Oke, ya di 10 Pak, paling minimal 9 lah, 9 lah seperti ya. itu. Iya Sekarang Pak. sekarang ada di level 5 dan 6 begitu Pak ya. Iya 5 Nah, sampai 6 lah. oke. Dalam kondisi apa namanya bengkel yang menurut kita ini ada di level 5 dan 6, perilaku anak-anak sendiri di bengkel dengan keadaan bengkel yang seperti itu, perilaku sikapnya mereka dalam melakukan kegiatan praktik itu seperti apa Pak? Waduh kalau itu Pak, aduh saya mau gambarkan juga agak gimana ya. Cuman ya beginilah Pak. Hmm. Secara umum memang kalau dengan kondisi saat ini itu gambarannya bahwa ketika kita melakukan praktik ya kesulitannya apa? Kalau di awal pembelajaran nggak sulit. Kenapa? Karena kita memulai ya sama-sama bareng-bareng. Cuman setelah saya bagi kelompok per alat atau per unit begitu, nah, kita kan nggak bisa bagi per kelompok itu lebih dari 4 5 orang ya. Karena Iya. kalau di atas itu 4 5 aja sudah kurang efektif. Nah, cuman karena kondisi saat ini ya kita harus bagi 4 5 orang aja. Kemudian yang lainnya ini kan kita suruh istirahat dulu atau belajar dulu di mana gitu kan, di kelas kah atau di musola kah. Ya cuman ya begitu, ketika disuruh belajar ya belum tentu mereka belajar karena kan kesadaran diri juga belum tumbuh. Karena kadang juga ada yang masih ngintip-ngintip, ini teman saya sudah selesai kah gitu. Nah, hal yang itu sering terjadi Pak. Jadi seolah-olah mereka itu sudah pengen di apa melakukan, tapi karena keterbatasan mereka disuruh nungguin, jadi bosan, apa bete, malah main-main, malah apa namanya tidur-tiduran, kejar-kejaran. Nah itu yang jadi kendalanya Pak. Jadi memang ya tidak begitu efektif berjalannya dan pasti akan memotong waktu mereka Pak. Harusnya kan mereka kalau jam saya Pak ini kan 8 jam Pak. Bus ya. Ya dalam 1 minggu. Tapi itu kita bagi dua, 4 jam di hari Jumat, Rabu, iya terus 4 jam di Jumat. Jadi ya gitu deh Pak. Apa harus terpotong ya. Kadang anak-anak itu cuma dapat 2 jam aja karena berganti kelompok kan. Jadi itu Pak Aris ya, apa perilaku Iya yang Pak. timbul ya karena kondisi karena prasarana yang tadi kita apa rasa ada di level 5 dan 6 begitu Pak ya, anak-anak ada Iya Pak. kegiatan karena menunggu gitu Pak ya. Iya. Tapi Eh, ya untung Pak, untungnya aja nggak ada yang berkelahi sih Pak. oh iya iya, Seperti itu. apalagi Karena kalau ketakutan kan, ketakutan kita sampai ke situ kan. iya iya Ada iya. yang berkelahi lah, apalah gitu kan. Iya. Iya. Jadi ya seperti itu sih Pak. Jadi ya perlu dipikirkan ini seperti apa sih. Saya kadang berpikir apa solusinya biar Oke, baik seperti itu ya. hanya anak-anak ya dalam apa umur SMK memang apalagi masih remaja begitu Pak ya. Iya Pak. Keterbatasan, mungkin saling bergantian, mudah-mudahan mereka tidak apa namanya saling emosi gitu Pak ya. Nah,
Gimana nih Pak Aris? Kemungkinan-kemungkinan tindakan dari Pak Aris untuk menghadapi situasi ini Pak Aris. Pak Aris, silakan. Kemungkinan Um, tindakan nih menghadapi situasi ini. Artinya untuk kemungkinan-kemungkinan menghadapi situasinya, ya paling tidak memang ya saya secara pribadi nih loh Pak ya, Iya, ya berpikir bahwa ya bagaimana ya. Artinya saya harus membuatkan mereka project oke. biar ketika teman-temannya lain ini melakukan aktivitas Ya. di dalam workshop, mereka ini tidak hanya bermain saja, Hmm. tetapi mereka melakukan sesuatu gitu. Hmm. Ya, project ini ya bisa, kalau namanya project kan nggak harus yang pelajaran yang mereka ampu saat ini, ya. Hmm. Jadi ada aktivitas lain tapi masih berhubungan dengan eh, apa pembelajaran maksud saya. Oke. Kalau Kaitannya yang begitu Pak ya. pembelajaran saya kan pemeliharaan kendaraan ringan. Nah, nanti bisa mungkin saya masukkan pemeliharaan sepeda motor. Nah, paling tidak sama-sama motor, cuman yang satu roda dua, satu roda empat. Tapi masih bisa nyambung lah. Jadi mungkin saya akan berikan project seperti itu. Itu salah satunya, Pak. Gitu. Ini wah bagus sekali nih Pak Aris ya, rencana aksi salah satunya adalah membuat proyek Pak ya, apalagi pemeliharaan sepeda motor mungkin apa namanya yang digunakan bisa jadi apa namanya motornya mereka sendiri ya Pak ya dalam sebuah kelompok Iya, Pak. kurang lebih seperti itu, Pak. Biar biar ada aktivitasnya lah, Pak. Iya, Gitu, benar Pak. sekali Pak Aris. Bagus sekali nih Pak Aris ya proyek ini. Nah, menurut Pak Iya. Aris kegiatan ini rasanya perlu mungkin Pak ya dimasukkan dalam sebuah rancangan pembelajaran mungkin ya Pak ya? Iya, Pak. Ya memang ya sangat perlu sih, Pak, supaya Hmm. artinya saya kan secara pribadi juga punya ya apa acuan lah di dalam Hmm. melaksanakan itu, dan itu ya akan saya masukkan di dalam Hmm. RPP atau modul ajar saya, Pak, untuk project yang seperti itu. Ya karena ini juga akan membantu saya nantinya ketika melakukan pembelajaran, ya. Siapa tahu saya mungkin lupa atau apa gitu kan. Nah, ini bisa saya apa masukkan ke dalam apa, RPP saya atau modul ajar saya, Pak. Oke, ini Seperti itu, Pak. apa namanya rencana aksi yang Pak Aris sampaikan menarik sekali nih Pak ya, proyek sama apa karena memanfaatkan tadi sarana bengkel yang memang agak kurang begitu ya menjadi salah satu solusi ini ya Pak Aris ya. Wah Iya mantap. benar, Pak. Ini Pak Aris, yang mana nih yang dalam waktu dekat yang mau dilakukan lebih dahulu oleh Pak Aris dalam kegiatan ini? Atau mungkin saya ingin bertanya seperti ini Pak Aris, untuk pembelajaran praktik sendiri kapan lagi nih Pak? Dalam waktu dekat nih Pak? Untuk kegiatan praktiknya ini kan saya seminggu dapatnya 2 kali, Pak. Dua kali ya? Iya, dapatnya hari Kamis Jumat. Maaf, Pak. Ralat tadi bukan Rabu, Jumat, tapi Kamis Jumat. Kami Jadi Jumat. itu kemungkinan saya prakteknya Kamis, itu setiap hari Kamis. Supaya eh, lebih panjang lah. Kalau Jumat kadang kan kepotong Potong. Jumatan nih gitu kan. Jadi ya kadang kalau sudah kepotong lagi kurang efektif. Jadi di hari Jumat. Jadi setiap hari Kamis saya ngambilnya. Rencananya seperti itu, Pak. Ya, Rencana biar lebih seperti itu ya efektif Pak. lah. Ya. Oke. Dari Pak Aris sendiri, apakah mungkin ada apa nantinya dalam prosesnya ini eh, butuh bantuan mungkin dari pihak lain dalam proses pembelajaran Pak mungkin Pak? Kalau dalam proses pembelajarannya ya mungkin saya butuh teman-teman, Pak. Heeh. Teman-teman paling tidak apa namanya bantu eh, kalau dulu sih ada yang namanya tim teaching Pak, cuman sekarang ini karena pembelajarannya nggak ada lagi tim teaching, nggak bisa juga apa namanya tercover di Dapodik, jadi ya masing-masing. Cuman nantilah saya mau minta bantuan, ya mungkin juga Bapak bisa membantu saya gitu kan Oh, Pak. siap, siap. Wah, Iya, bagus sekali Pak dengan Aris. rekan-rekan yang lain Heeh. supaya paling tidak bantu mengawasin Pak, artinya melihat
mengarahkan anak-anak, siapa tahu mereka membutuhkan. Hmm. Kemudian ya enggak kalah pentingnya dari kepala sekolah Pak, paling tidak saya harus memberitahu melaporkan ke kepala sekolah, kemudian ya minta restu dari beliau supaya beliau juga memberikan apa kebijaksanaannya ketika saya melakukan hal ini. Seperti itu. Mantap sekali Pak Aris. Ini mudah-mudahan apa yang Pak Aris rencanakan nanti betul dapat apa dijalankan sesuai dengan harapan Pak Aris ya. Kita Siapa? ini sudah sampai di ujung sesi nih Pak Aris. Apa nih yang Pak Aris dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Eh, Serasa saya Pak, Hmm. dari obrolan kita ini gimana ya? Artinya ketika saya ditanya seperti itu, ada ide-ide yang keluar, Pak, seperti itu. Alhamdulillah. Hmm. Iya. Kemudian bagaimana saya bisa, ya sebenarnya nggak begitu terpikirkan dari awal. Oh, apa ya yang harus saya lakukan? Tapi kok bisa tiba-tiba seperti itu, gitu kan? Saya merasa bahwa oh harusnya melakukan seperti ini, gitu. Hmm. Itu yang saya rasakan, Pak. Dan ya saya sangat bersyukur, Pak. Berterima kasih juga sama Bapak. Bapak sudah Sama-sama. bisa membantu saya mengarahkan. Kemudian Bapak sudah bisa eh, memberikan saya petunjuk seperti apa sih apa yang harus saya lakukan ke depan seperti itu, Pak. Terima kasih sekali, Pak, sudah bisa membantu saya, Pak. Terima kasih banyak Pak Aris. Saya sudah nggak sabar untuk ketemu Pak Aris setelah sesi pembelajaran Pak Aris dengan anak-anak. Saya mau mendengar kita seru dari hasil rencana aksi ini Bapak, dari apa rencana pembelajaran Bapak ini. Terima kasih Pak Aris ya. Siap, Pak. Terima Sampai ketemu sama-sama, di, Pak. pertemuan berikutnya Pak Aris. Baik, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Kuku? Alhamdulillah. Baik Pak Aris. Ya, bagaimana untuk hari ini? Apa namanya? Saya ini ada tadi apa? Ada sedikit eh, hal mungkin yang mau Pak Kukuh sampaikan Iya, kepada saya atau apa sih sebenarnya agenda untuk diskusi kita pada hari ini? iya Pak Aris. Terima kasih Pak Aris sudah mau meluangkan waktu Pak Aris untuk ya Iya, banyak mendengarkan keluh kesah saya sedikit Pak Aris ya, karena ini bagian dari pekerjaan yang sepertinya perlu saya selesaikan begitu Pak Aris. Jadi begini Pak Aris, di pembelajaran PJOK yang saya jalankan ini Pak Aris, iya, terutama iya, anak-anak yang baru naik ke kelas 4 karena baru iya, mendapat materi yang baru begitu Pak Aris ya, iya, yaitu materi senam lantai. Biasanya kalau kita lihat anak-anak itu kalau sudah jam PJOK, jam olahraga itu pasti antusiasnya itu luar biasa begitu Pak Aris ya. iya, Untuk materi yang satu ini sedikit berbeda Pak Aris, karena pada saat saya mencoba untuk mengajak mereka melakukan gerakan guling depan begitu Pak Aris ya, salah hmm, satu yang paling apa ya bisa dibilang dasarnya dalam melakukan senam lantai, mereka itu ada kecenderungan ketakutan dalam melakukan gerakan itu Pak Aris. Itu yang saya rasakan dalam proses pembelajaran kelas 4 ini Pak Aris, itu yang saya rasakan Pak Aris. hmm. Hmm. Jadi eh, ini Pak Kuku lagi mengalami beberapa kesulitan ya Iya betul di Pak. dalam melaksanakan pembelajaran pembelajaran apa senam PJOK lantai ya, tadi ya? senam lantai P- ya. PJOK senam lantai ya seperti itu. Kelas 4. Oh, kelas 4. Iya, 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 iya. Karena dia baru nih Pak, baru naik kan, mungkin belum Iya, pernah iya. ya, belum pernah mendapatkan begitu kan Pak. Baru Hmm. ini ya itu tadi, bukan hanya yang perempuan, ada beberapa juga yang laki-laki juga apa Oh, gitu. namanya itu ketakutan begitu Pak pada saat mau melakukan. Jadi bagaimana mau bisa begitu Pak ya, kalau mau melakukan aja Iya. takut duluan begitu Pak.
Oh iya iya iya. Dalam modul pelajaran ini saya alokasikan untuk 3 kali pertemuan, Pak. Ini baru yang pertama aja sudah begitu. Bagaimana Hmm. pertemuan berikutnya untuk beling belakang yang mungkin tingkat kesulitannya sedikit bertambah begitu, Pak ya. Yang level rendah aja seperti itu, bagaimana nanti level lanjutan begitu, Pak. Hmm. Oh gitu. Tapi kalau menurut Pak Kuku sendiri, kalau dari apa kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan ke depan itu di dalam pikiran Pak Kuku apakah sudah ada ya kayak solusi-solusi gitu kan Dalam yang bisa diberikan lah ketika nanti melakukan pembelajaran. hmm, Karena seperti ini Pak Kuku ya menurut menurut bukan menurut sih artinya ketika Pak Kuku mau melakukan pembelajaran tersebut ya paling tidak kan Pak Kuku sudah bisa lah melihat gitu kan mengamati apa yang apa namanya yang terjadi seperti itu kan melihat siswa-siswinya ya seperti apa atau bagaimana karakter masing-masing hmm, mungkin Pak Kuku sudah bisa melihat atau mencari menemukan solusi-solusi ya di dalam pikiran. ya, memang dalam bayangan saya memang harapannya Pak Aris ya, namanya anak-anak itu apa, kita dalam proses pembelajaran itu berharapnya anak-anak pada saat melakukan gerakan itu ya bisa melakukan. Nah, kalau mereka sudah mau, sudah terlepas dari ketakutannya begitu Pak Aris ya, ya bisa. Iya, Nah, apalagi kalau sudah mau latihan, ya jadi dengan seperti anak-anak itu akan mahir begitu Pak ya dalam melakukan iya, gerakan. iya. Apalagi ini salah satu cabang olahraga yang memang ada di materi ini juga bagian dari salah satu cabang yang dilombakan di O2SN. Makanya kelas 4 itu Oh, kita bisa mencari begitu Pak Aris ya iya, iya. dasar. Nah, Hmm. ketakutan inilah yang akhirnya membuat saya itu agak bingung. Tapi Iya, ya itu Pak Aris, saya masih agak bingung kira-kira solusinya seperti apa. Terutama Pak Aris, bukan hanya tadi yang laki-laki. Kalau yang perempuan tuh ada kecenderungan hampir dibilang hampir semua takut untuk melakukan gerakan ini Pak Aris. Itu yang kadang bikin saya bingung Pak Aris. hmm. Hmm. Jadi seperti itu. Hmm. Jadi seperti itulah situasinya. Iya, Kalau iya. harapannya ya pengennya Kak, bisa begitu Pak. iya, iya. Tapi kalau kalau dari Pak Kukus sendiri ada nggak strategi ya, strategi yang bisa Pak Kukuh lakukan Hmm. supaya apa supaya tujuannya Pak Kuku ini atau harapannya Pak Kuku ini untuk anak-anaknya ini bisa tercapai seperti itu. Ada nggak strategi-strategi khususnya gitu? Strategi ya ini yang masih saya pikirkan mungkin Pak ya, apa akan saya mencoba, bisa jadi ketakutan ini Pak Arisa timbul karena memang Iya, motivasi mereka juga kurang begitu Pak ya. Mungkin iya, salah iya. satu strategi ke depan saya akan memperbaharui rencana pembelajaran kami mungkin Pak ya. Mhm. Apalagi kita dalam melaksanakan menjalankan pendidikan guru penggerak belum lama ini kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak ya. Oh Ini iya, 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 ya luar biasa itu Pak. Iya. salah satu apa Hmm. namanya eh, eh, referensi saya dalam merancang pembelajaran begitu Pak ya. Atau mungkin nanti saya akan coba memasukkan video-video apa namanya praktik senam lantai paralimpik yang Hmm. dalam keadaan cacat saja eh, bisa melakukan begitu kan, bagaimana dengan kita yang dalam keadaan Iya. sehat walafiat begitu, maksudnya dalam keadaan utuh begitu. Itu mungkin salah satunya. eh, Kemudian untuk yang laki-laki sendiri Pak Aris, Ya. saya itu mungkin bisa secara langsung untuk memberikan bantuan karena kan takut bergerak tadi Pak Aris ya, karena takut cedera Iya, dan iya. begitu. Kalau untuk yang laki-laki mungkin bisa nih Pak saya bantu. Cuma untuk yang perempuan ini Pak, saya yang rasanya juga kurang elok juga saya pegang langsung begitu Pak. Iya, benar, benar, benar. Iya. Mungkin salah satunya di rencana pembelajaran saya akan saya ubah. Salah satunya apa menampilkan video tahapan dalam melakukan Hmm. senam lantai, kemudian apa menampilkan video
Olimpiade, Iya, Paralimpik begitu, iya, supaya iya, iya. termotivasi. Itu mungkin Pak nanti yang akan saya lakukan Pak ke depan Pak, untuk mencoba menimbulkan motivasi supaya anak-anak Hmm. tidak takut itu mungkin Pak. Ya, sebenarnya luar biasa. Artinya pemikiran-pemikiran Pak Kuku ini ya sudah cukup jauh gitu ya. Dan saya sangat apresiasi dengan pikiran-pikiran seperti ini. Di tengah-tengah hambatan atau kendala-kendala yang dialami, ya ini sudah ya cukup membantu. Tapi jika masih ada lagi inovasi-inovasi yang lainnya, nah itu bisa terus dikembangkan. Namun begini Pak Kuku, kalau Pak Kuku sendiri merasa dari apa, dari kegiatan yang Pak Kuku lakukan itu, ya apakah eh, ya artinya ya apa sih ya ukurannya lah, ya Mm-mm. ukuran kesuksesan ya dari rencana yang akan dilakukan nanti itu, ukuran kesuksesannya kira-kira apa gitu, atau indikatornya lah seperti Iya, itu apa sih yang saya bisa Pak Kuku berikan seperti itu, supaya saya paling tidak tahu lah, oh ini ya tanpa harus saya apa namanya tadi, kalau anak cewek nggak mm-mm. dipegang gitu kan. Mm. Ini bisa berhasil atau bisa mereka bisa melakukannya seperti itu. Mm. Kira-kira bisa ada ndak apa namanya pemikiran-pemikiran dari Pak Kuku soal itu? Saya berharap dalam proses pembelajaran ini memang anak-anak itu dapat memahami setiap tahapan gerakan ini Pak, mulai dari misalnya berdiri tegak, pemahaman secara teori lah begitu Pak ya, berdiri Iya, iya. tegak, kemudian mulai gerakan menundukkan kepala ke dagu, kemudian mulai menggulingkan badan dan sikap akhirnya bagaimana, itulah yang saya harapkan anak-anak itu bisa memahami secara teori, kemudian juga ini berkaitan dengan tingkat kesuksesan ya sebenarnya. Kalau untuk mahir sekali, apalagi ini masih di tingkat dasar Pak ya, itu masih belum Iya. saya tidak mengharapkan anak-anak itu langsung kayak yang jago gitu, enggak sih Pak. Saya Iya. harap anak-anak itu bisa melakukan berkaitan dengan nanti kemahiran bisa dilakukan di luar jam Iya. di ekstrakurikuler untuk kita lebih memantapkan begitu. Saya itu sih tingkat kesuksesan karena ini di tingkat SD Pak ya, berbeda dengan tingkat SMP atau Betul, SMA betul. Pak. Itu Iya, iya. saya harapkan Pak. Oke. Iya, kalau kalau Pak Kuku sudah punya rencana-rencana seperti itu, strategi, kemudian Pak Kuku juga sudah bisa apa namanya, ya mengukur kesuksesan nanti dari apa namanya yang akan Pak Kuku lakukan dari strategi-strategi baru itu. eh, Ya mungkin untuk berikutnya, kalau dari Pak Kuku sendiri ya, untuk komitmennya Pak Kuku ya dalam menjalankan rencana tadi ini, strategi-strategi tadi ini, Hmm. ya seperti apa komitmennya? Oke, Ya. kalau untuk komitmen saya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran, mengubah tadi Pak ya, dari yang Ya. kemarin itu hasilnya seperti itu saya akan ubah, apalagi tadi seperti kita sampaikan, kita belajar pendidikan guru penggerak ini salah satunya ada pembelajaran berdiferensiasi, saya akan masukkan Iya. bagian dari komitmen yang akan saya lakukan. Dan mungkin kalau untuk yang anak perempuan tadi salah satunya Pak, kalau karena ini kelas 4 saya minta tolong untuk kakak kelasnya Pak, yang kelas 5 atau yang kelas Oh, bisa iya, membantu iya, iya, iya. ya kan? Itu menjadi salah satu Baik. ini karena saya dalam menjalankan ini. Itu sih Pak yang ada dalam bayangan Hmm. saya Pak, ini wah mantap sekali Pak. Oke. Yang jadi pertanyaan tadi menarik itu. Kalau minta bantuan kakak kelasnya, apakah pembelajarannya itu tidak bersamaan dengan yang kakak kelas, atau mungkin kakak kelasnya ada belajar di kelasnya juga, seperti Oke, apa? oke. Jadi memang kan kegiatan ini pada saat minta tolongnya itu pada saat ini Pak, kegiatan praktek langsungnya saja gitu kan, berkoordinasi Oh, iya, dengan iya, iya. kelas karena kan Oke, oke. nggak melulu sepanjang kegiatan itu anak ini Iya, gerakan begitu Pak. Jadi pada saat melakukan saja gitu. Dan salah satunya mungkin Pak, biasanya kalau matras itu kan satu saja gitu kan. iya, Di anak SD kecenderungannya pada saat melakukan itu akan jatuh ke samping, juga salah satunya saya akan taruh tilam di samping-sampingnya hmm, supaya lebih
menambah safety begitu Pak ya. Jadi anak-anak kan jadi pada saat melakukan itu kan, oh dia merasa oh ada kasur kok di samping saya ini kan. Jadi ini Iya juga ya. Artinya iya, anak-anak nggak khawatir lah seperti itu khawatir ya. begitu Pak. Nggak Iya takut Pak. ya. Nah, Wes, seperti mantap tadi mantap kalau Wah, gitu. Iya. minta bantuan sama kakak kelas, tapi khusus yang perempuan. Kalau yang laki-laki saya kan bisa handle sendiri Pak ya, saya bisa langsung. Oke oke. Wah, luar biasa Pak Khusus Kukunya yang ya. perempuan aja begitu Pak. Heeh. Oke, iya. Terus selanjutnya kalau masalah ini untuk kegiatan-kegiatan ini biar lebih mudah mungkin Pak Kuku menjalankannya. Kira-kira ya siapa saja tadi selain daripada ya minta bantuan dari kakak kelas atau siapa gitu kan yang bisa membantu eh, mungkin siapa lagi yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan ya komitmen ini. Artinya komitmen ini kan dia berjalannya ya bukan hanya sekali dua kali aja, artinya kan Ya, seterusnya nanti seperti itu. ya jadi selain apa namanya dengan kakak apa tadi kakak kelasnya, saya coba rekan sejawat karena ada juga rekan guru PJOK di apa sekolah, Mm-mm. nah, membantu saya itu Pak dalam melakukan kegiatan ini. Itu mungkin Pak nanti yang akan Iya, saya iya. lakukan ke depan. Oke, oke, oke. Terus kalau eksekusinya kapan kira-kira? Nah, ini baru berlangsung kemarin Pak, baru Hmm, berlangsung kemarin, kemarin itu di hari Rabu ya Pak. Nah, ini iya. saya akan ketemu lagi di Rabu depan ini Pak, di kelas yang sama. Jadi saya akan lakukan itu di hari Rabu depan ini Pak. Oh, jadi Rabu depan ini sudah bisa mulai gitu ya? Bisa mulai ya, karena ini saya baru kemarin Oke, 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 kebetulan oke. juga ngobrol dengan Pak Aris ini, wah cocok sekali ini Pak. Jadi saya bisa Luar biasa. menyiapkan Iya, jauh-jauh hari arti, ini Pak. iya, ya baik sekali artinya dari kegiatan obrolan kita saat ini kan memang kita akan menginginkan ada sesuatu yang apa yang ada goalnya lah, ada sesuatu yang real yang akan terjadi seperti itu kan. Dan ya luar biasanya komitmen dari Pak Kuku ini ya sangat tinggi seperti itu. Dan ya saya melihat dari apa yang disampaikan, kemudian direncanakan, kemudian yang akan dilaksanakan, dan mudah-mudahan ini bisa ya terlaksana ya mulai hari Rabu minggu depan, Pak ya. Ya, Ya nantilah ya paling tidak ya bukan bukan untuk mengawasi enggak. Ya siapa tahu saya bisa ikut di dalamnya gitu kan, betul Pak. melihat bagaimana pembelajarannya seperti itu ya. Iya Pak. Oke, kalau dari mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan atau seperti apa? Saya rasa cukup Pak, ini tinggal actionnya saja ini Pak sepertinya. Ini terbuka Oh sekali iya, pikiran saya ini Pak setelah ngobrol dengan Pak Aris ini Pak. sip, sip, sip. Jadi ya mungkin ya sedikit lah Hmm, kesimpulan mungkin apa yang Bapak rasakan dari hasil ini ya. Ya ya, apa namanya setelah kita melakukan apa namanya ini perbincangan lah atau diskusi kali ini apa yang sebenarnya Pak Kuku rasakan gitu kan? Apakah Pak Kuku merasa senang atau apalah yang ya yang spesial lah dari pertemuan kita kali ini? kalau diminta satu kata itu bahagia Pak. Wah, karena memang Wes awal luar kali biasa ya, ya ya ya. saya kebingungan Pak Aris dalam menghadapi Ah, situasi ini setelah pembelajaran itu. Waduh, anak-anak kurang senang, hasil juga iya kurang iya iya. maksimal begitu kan. Ya, obrolan-obrolan Oh, bisa diajak berdiskusi sama Pak Aris ini, alhamdulillah pikiran saya sedikit terbuka, apalagi juga baru iya iya iya. kita melaksanakan apa pembelajaran diferensiasi ini bisa Iya dikaitkan iya. langsung, dan alhamdulillah ini apa namanya bisa ini apa membuat rancangan rencana seperti ini yang mudah-mudahan Wih, dalam perjalanan nanti lancar nih Pak. Alhamdulillah wih, saya luar terima biasa. kasih banyak sama Pak Aris ini, saya Sip, betul-betul sip, merasa sip, terbantu luar Pak, biasa. buka pikiran saya ini Pak. Iya, luar biasa Pak Kuku. Ya, semoga rencana-rencananya ini bisa berjalan Pak Kuku ya. Amin Ya, amin. dan tidak terlepas dari itu juga ya, saya juga akan bersama-sama dengan Pak Kuku lah di lapangan ya, melihat akan membantu jika ada kesulitan. Dan yang saya paling apresiasi untuk Pak Kuku ini semangatnya ini luar biasa ya. Karena kapan lagi ya, apalagi sudah belajar di pembelajaran melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini sudah bisa diterapkan, weh.
Itu sangat luar biasa itu, ya. Memang ya bersyukur juga ya Ya, bisa ngobrol dengan Pak Kuku, ya, bisa membantu ya. Meskipun ya semuanya ide-ide itu semuanya keluarnya dari Pak Kuku semua seperti itu. Dan memang kalau nggak ada diskusi seperti ini kayaknya iya. ya pikiran kita kayak sempit seperti itu. Iya, Pak. Memang perlu Iya, ngobrol gitu, Pak. Kalau iya, benar, menghadapi benar, benar. situasi itu memang perlu ngobrol. Mantap ini, Pak. Iya, oke. Baik, kalau begitu Pak Kuku, jika Ya, sudah tidak ada yang mau diobrolkan, ya kita apa action di lapangannya aja ya, kita tunggu terima ya. kasih banyak, Pak Aris ya. Oke, sama-sama. Baik, Pak ya. Saya Ya, akhiri untuk pertemuan kita pada saat ini ya, dan saya ucapkan terima kasih Pak ya. untuk ya kebersamaannya. Ya, selamat siang. Yang Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, mantap.